Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita sampaikan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda, serta sunnah-sunnah yang kita ikuti, akhlak, ukhuwah, dan qudwah yang selalu kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukti kecintaan kita, sehingga cinta tersebut akan membimbing kita kepada hamba-hamba terbaik, kepada hamba-hamba yang mendapatkan syafaat di hari kiamat, dan kepada hamba-hamba yang dapat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam ilmu fikih di pembahasan inti, yaitu bab ibadah, bab salat, dan sub pembahasan yaitu di dalam solat berjamaah. Dan insyaallah itu ada catatan sedikit yang kami tulis supaya mudah memahami. Ya, secara singkat Bapak, supaya mudah memahami di dalam solat berjamaah. Di sana itu part 1, karena ada part-part selanjutnya, bagian-bagian selanjutnya, yaitu membahas tentang, kemarin kita sudah membahas tentang makna solat berjamaah. Kita juga sudah membahas tentang dalil kami tuliskan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis, walaupun pada hakikatnya banyak sekali ayat yang membahas tentang solat berjamaah. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu sejarah solat berjamaah, kemudian hukum solat berjamaah. Kalau kemarin kita membahas tentang mazhab Syafi'i dan kami menyinggung sedikit tentang beberapa bagian mazhab yang lain yang membahas tentang hukum salat berjamaah. Kemudian ada uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak salat berjamaah. Kemudian ada tata cara dalam mengikuti imam. Berarti seorang makmum juga harus memiliki cara agar di dalam pelaksanaan salat berjamaah itu sah ataupun diterima jamaahnya. Kemudian pada pertemuan kali ini, Pak, insya Allah kita akan membahas tentang imamah ataupun tentang imam. Tidak kami tuliskan, tetapi hanya syarat-syaratnya saja, karena pembahasan menurut imam ini panjang, Pak, aslinya. Di dalam buku fikih, pembahasan imam ini dibagi menjadi dua. Ada imamatul kubra, ada imamatul sugra. Imamatul kubrah itu seorang pemimpin dalam ruang lingkup yang luas, baik dari segi agama, dari segi masyarakat, ataupun bahkan negara. Itu disebut dengan imamatul kubrah. Pembahasannya lebih luas lagi. Ya. Tetapi di dalam yang insya Allah akan kita bahas, yaitu imamatul sugrah, yaitu seorang imam yang memimpin di dalam pelaksanaan ibadah, khususnya adalah pembahasan ibadah solat. Aslinya, Pak, kalau seandainya dia sudah digelari seorang imam atau imamatus sughra, imam salat, harusnya di dalam syariat dia bukan hanya memimpin salat, akan tetapi memimpin seluruh rangkaian dalam sebuah ibadah. Terkhusus ibadah dalam rukun Islam, bukan hanya salat, puasa juga. Ketika puasa dia jadi imam salat tarawih, dia juga yang memberikan kultum. Ketika zakat, dia yang menjadi ketua panitia, dia yang memberikan pemahaman tentang permasalahan zakat. Haji juga ada masyarakat yang pengen bertanya, tahu cara haji dan umrah, dia pun memberikan penjelasan aslinya.
Cuman terlalu panjang juga membahas tentang imamatus sughra, tapi kita berfokus kepada imam ketika pelaksanaan ibadah salat. Imam itu artinya kullu may yaqtadi bihi wa yattabi fi khair aw syarr. Bahwa imam itu adalah orang yang diikuti, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Nah, itu disebut dengan imam. Jadi jangan heran Pak ketika disebut imam gerakan tertentu. Oh, dia itulah dikasih gelar imam. Tetapi mungkin yang dipimpinnya ataupun sebuah gerakan ataupun mazhab ataupun aliran yang dia pimpin walaupun sudah bergelar imam mungkin tidak sesuai dengan syariat. Nah, tetapi ketika digelari imam, kalau seandainya itu sudah disepakati ulama, maka itu pasti imam dalam hal kebaikan. Contoh, Imam Syafi'i. Ya, kita dengar Imam Syafi'i. Berarti sudah salah satu pemimpin di dalam sebuah mazhab yang menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis, kemudian diberikan hukum ataupun penjelasan tentang hukum dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ya, syarat sah imamatu awil jamaah. Syarat sah seorang menjadi imam ketika di dalam sholat berjamaah. Ini penting Pak, penting ya, sangat penting. Karena ngapa? Seperti dalam pembahasan sebelumnya, kesalahan di dalam memilih seorang menjadi imam ataupun tidak kita pilih dia maju dewek sebagai imam, sedangkan kita adalah orang yang lebih paham daripada imam tersebut. Ketika ada hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya jamaah, maka imam yang pertama harus bertanggung jawab. Karena ngapa? Aslinya ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ketika dijadikan seorang imam, maka imam tersebut harus dijadikan sebagai panutan. Maka bagaimana dijadikan sebuah panutan kalau dia tidak paham tentang permasalahan ataupun tidak terpenuhi syarat-syarat menjadi seorang imam. Cuman, Ustadz Ma'mano, di masjid kami ini tidak terpenuhi syarat yang akan kita bahas ini. Nah, setidaknya ada yang lebih dari 12 syarat ini, setidaknya 10. Ada yang terpenuhi syaratnya 10, ada yang terpenuhi syaratnya 12, ada yang terpenuhi syaratnya 11. Kurang siko, maka utamakan yang 11. Bukan bermakna ketika tidak terpenuhi syarat ini, maka dia tidak boleh menjadi imam, terus bubar masjidnya, tidak usah jamaah. Tidak. Seperti yang pernah kami sebutkan dan pernah kami singgung, ketika dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makmumnya juga ngam ta'alaihim. Tapi ngamnya imam ini lebih indah. Maka tidak apa-apa dijadikan imam. Dan keduanya sah. Tetapi ketika imam ngam, makmumnya an'am ta'alaihim. Dan dia tahu bahkan itu adalah kesalahan yang bisa berubah makna. Makmumnya batal menurut mayoritas ulama. Maka oleh karena itu harus kita pahami syarat menjadi seorang imam. Yang pertama, al-Islam. Seorang imam harus Islam. Kemarin kita ribut masalah imam kepala negara. Kita tidak membahas masalah itu. Kepala negara, kepala pemerintahan, kita tidak membahas. Tetapi ketika berbicara tentang imam solat, karena solat itu adalah salah satu ibadah bagi umat Islam, maka pemimpinnya harus Islam. Fala tasihu imamatal kafir bittifaq. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat kalau yang namanya solat, maka imamnya harus seorang muslim. Idza shalla khalfa min syakki fi islamihi aw qawni khunsa fa salatuhu sahih. Namun kalau seandainya dia ragu-ragu, nah siapa ini? Mungkin mohon maaf. Kita ini kan biasanya Pak, jingok ras ataupun jingok suku tertentu sudah ngecap dia adalah seorang yang berbeda agama. Caknya rai-rainya ini cak bukan rai pribumi misalnya kan. Nah, kalau syak, kalau ragu dalam mazhab Hambali mengatakan ataupun mungkin kaunuhu khunsa ataupun dia bentuknya cak ragu-ragu dia nilai apa tino. Ya, ragu-ragu. Maka tetap sah. Tetapi kalau dia pasti ataupun yakin bahwasanya dia adalah seorang yang non-muslim, bukan beragama Islam, maka solatnya batal atau alias solatnya tidak diterima. Ya. Kemudian yang kedua, kami tidak terlalu panjang masalah yang ini karena sudah jelas. Paling ikhtilaf ulama dalam beberapa permasalahan.
Yang kedua adalah al-aqlu. Fala tasihhu salata khalfa majnun. Tidak sah salat di belakang imam yang tidak waras. Bahasa kita. Maksudnya berakal di sini adalah dia harus sehat akal. Iya. Kalau seandainya dia gila, maka harus bubar karena tidak sah dalam berjamaah. Kami dulu pernah, kalau tidak salah Ustaz Ade juga sudah pernah ada orang gila masuk di pondok kami. Imam dia salat ashar. Jadi cak mana? Batal. Kiai nyuruh mundur. Biarlah dia ngimam. Lagi kita dikapaknya kalau kita suruh dia usir. Majulah dia ngimam dewek. Di belakang imam tersebut, kemudian kiai yang memimpin. Sudah dia berdoa dewek, berdoa lajulah. Ya. Kita menghindari agak adonyo namanya orang tidak waras. Jadi orang yang tidak waras itu tidak sah untuk dijadikan sebagai seorang imam. Baik dia secara kontinu. Dalam artian mungkin otaknya lagi konslet ini secara kontinu atau timbul hilang, kadang waras, kadang ini. Maka hal tersebut juga masuk dalam kategori yang tidak diinikan. Apalagi khusus bagi mereka, ya, imam tersebut kalau seandainya majnunnya ataupun gilanya secara terus-menerus, maka sudah pasti imam tersebut tidak diterima ataupun tidak sah dalam dijadikan sebagai seorang imam. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-bulugh, baligh. Baligh di sini Pak, mayoritas ulama kecuali mazhab Syafi'i mengatakan harus baligh. Ustadz dia tuh hafiz Quran, bacaannya bagus. Selain mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah di dalam pelaksanaan imam. Jadi harus baligh nian. Ya. Berarti yang galak-galak di mana di TV-TV ataupun di video ketika dijadikan imam, kalau menurut mazhab tiga mazhab selain mazhab Syafi'i tidak sah jamaahnya. Harus diulang salat jamaah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan dengan syarat walaupun tidak balik tapi syaratnya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan antara baik dan buruk. Umurnya berapa? Umurnya 10 tahun. Umurnya 13 tahun. Dan dia tahu mana kebaikan, mana keburukan. Ini baik, ini buruk. Ini dosa, ini dapat pahala. Maka dia masih boleh dijadikan sebagai seorang imam. Kalau seandainya selain dari mazhab Syafi'i, tidak boleh, harus baligh. Apa tanda baligh? Kalau lanang, mimpi basah, atau tumbuh jenggot, ada jakun. Kalau wanita ditandai dengan datang bulan dan sebagainya. Yang keempat, az-dzukura muhaqqaqah. Dia harus seorang laki-laki yang memang jelas laki-laki. Idza kana al-muqtadi bihi rajulan aw khunsa. Kalau yang meloi lanang atau banci, maka jadi imamnya harus betina juga boleh dengan syarat dia harus laki-laki. Kalau perempuan hanya diikuti oleh perempuan. Kalau seandainya dia laki-laki boleh diikuti laki-laki, boleh diikuti khunsa dan juga boleh diikuti perempuan. Khunsa itu bahasa kita tuh banci Pak. Tapi yang dibahas dalam syariat ini khunsa yang memang dalam syariat dibahas. Mana khunsa yang dibahas? Khunsa yang ketika dia lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ciptakan dikarenakan kelainan gen ataupun kromosom dan sebagainya, sehingga lahir dengan dua kelamin. Maka disebut khunsa. Tetapi ada khunsa mal'un. Apa khunsa mal'un? Khunsa yang terlaknat. Apa itu? Ketika dia jelas-jelas laki-laki kemudian dirubah, dihilangkan, maka itu mal'un, terlaknat. Maka yang ini hukumnya adalah laki-laki. Kalau seandainya dia dilahirkan dengan laki-laki atau dia perempuan, hukumnya perempuan. Nah, kalau yang tadi khunsa yang kami sebutkan di awal, muskil tadi itu, maka dia ada perbedaan pendapat ulama di dalam. Tapi intinya seorang imam harus seorang laki-laki kalau di belakangnya laki-laki. Kalau perempuan di belakangnya itu perempuan, harus perempuan. Kalau laki-laki bisa perempuan, bisa laki-laki dan juga bisa khunsa. Kemudian syarat selanjutnya taharatu minal hadas wal khubuth. Harus suci dari najis dan juga hadas. Jadi seorang imam itu
Fala tasihu imamatal muhdits. Tidak boleh mengikuti imam yang kita ketahui dia dalam keadaan berhadas. Hadas kemarin sudah kita bahas, Pak. Seperti khuruj syai' minas sabilain, keluar sesuatu dari dua pintu. Pintu depan, pintu belakang, bukan pintu masjid nih. Pintu secara makna majazi, yaitu tempat keluar hajat kita itu. Keluar sesuatu, baik itu benda padat, benda cair, ataupun benda dalam bentuk udara, buang angin, maka itu masuk dalam kategori yang membatalkan dan muhdits, dan dia adalah orang yang berhadas. Menyentuh wanita yang bukan muhrim, ataupun sebaliknya, berhadas juga. Maka ketika kita yakin, ataupun seorang imam yang kita jingok di pakaiannya tiba-tiba ada najis, dan itu jelas-jelasnya najis. Dah asing caknya benda itu, dan baunya pun ada, cuman imam tak sadar. Maka tidak sah mengikuti imam yang berhadas dan juga bernajis tersebut. Ini agak insya Allah kita bahas, Pak. Ada yang imam batal, makmum tidak batal. Ada yang makmum batal, imam tidak batal. Ada yang imam batal, makmum batal, otomatis harus diulang seluruhnya. Itu di pembahasan yang akan datang. Namun, intinya syarat yang kelima, seorang imam harus suci dari hadas dan juga dari najis. Yang keenam, ihsan. Ini penting, Pak, ini penting. Ihsanul qiraati wal arkan. Seorang imam harus baik dalam bacaan, bukan bagus. Baik dalam bacaan di sini adalah baik bacaannya sesuai dengan tajwid, tidaklah nul jali. Apa malah nul jali? Sebuah kesalahan yang bisa merusak makna. Begitu juga dengan tahu rukun. Pak, alhamdulillah kita kemarin sudah membahas rukun solat. Ada 13 rukun solat. Kalau imam tidak tahu rukun solat, maka tidak sah baginya untuk menjadi seorang imam. Ya, di sini ayyuhsinal imamu qira'ata ma la tasihu salat illa bihi. Seorang imam harus bagus bacaannya, baik bacaannya, sehingga la tasihu salat illa bihi. Karena ngapa? Ada 5 bacaan, terkhusus Al-Fatihah, yang itu bisa menjadikan solat batal kalau disengaja dan bisa membatalkan orang lain. Al-Fatihah contohnya. Wa yakum bil arkan, dan juga tahu tentang rukun di dalam solat. Fala yasihul iqtida'u qari'un bi ummiyin inda jumhur ulama. Tidak sah ketika makmum, ini Pak, penegasan di dalam mayoritas ulama berpendapat tidak sah seorang makmum yang qari. Maksudnya yang qari di sini makmum yang paham bacaan Al-Qur'an, yang tahu arti Al-Qur'an, yang dia tahu hukum di dalam tajwid, dan dia tahu rukun di dalam solat, mengikuti makmum yang ngam ta'alaihim tadi. Tak sah kata menurut mayoritas ulama. Maka nak hati-hati nian, Pak. Nak hati-hati nian. Ustaz, mak mana ketika kita tiba-tiba di masjid bertemu dengan ngam ta'alaihim ni, dan kita paham, batal kita mufarriq jamaah. Maka berpisah dengan jamaah. Karena apa? Nak diteruskan pun akan menyebabkan solat kita tetap tidak akan diterima. Tapi sebaliknya, Pak. Tapi yang masuk di sini adalah orang-orang yang tidak tahu akan bacaan Al-Quran. Jadi memang seorang imam itu harus dipilih. Oke, kita jelaskan secara detail lagi. Watajibu i'adata ala al-qari al-mu'tam bihi. Maka ketika dia bentuknya bertemu dengan imam yang tadi, dia paham, ketemu dengan imam yang tidak paham tadi, kesalahan diketahui, maka wajib bagi yang tahu tadi itu, yang makmum tahu tadi, untuk mengulang solatnya. Ya. Kama la tasihu salat khalfa akhras walau bi akhrasi mithluh. Jadi juga termasuk orang-orang yang bentuknya tidak tahu, tidak dengar, tidak dengar, tidak melihat. Itu ulama mengatakan bahwasanya tidak sah. Karena mak mana dia nak baca Al-Quran, mak mana nak tahu keadaan dan sebagainya. Kemudian, ini panjang Pak, nanti kita bahas kalaupun ada yang pengen ditanyakan. Yang ketujuh, qaunuhu ghairu ma'mum. Seorang imam bukan seorang makmum.
yang ditandai dengan niatnya sebagai imam. Maka seorang imam itu harus berniat menjadi imam. Kalau dia niatnya jadi makmum, maka siapa imamnya? Maka dia harus berniat menjadi seorang imam. Termasuk Pak, ini yang termasuk yang pernah kami bahas, ada perbedaan pendapat ulama tentang mengikuti orang yang sholat masbuk. Mazhab Hanafi mengatakan la yajuzu iqtida al-masbuk bi ghairi wala iqtida'u bihi. Seorang yang masbuk itu tidak boleh dijadikan seorang imam. Ya, karena dia masbuk itu li'anna fil asli taba' li ghairihi fa huwa fi maudi'il iqtida'. Orang yang mengikuti itu sempurna dalam pelaksanaan, yang menjadi imam itu tidak sempurna di dalam pelaksanaan. Maka perbedaan kedua hal tersebut menyebabkan menurut mazhab Hanafi tidak sah. Betul mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki la yajuzul iqtida' bimasbuq qama liqada'i ma alaihi. Ya, seorang imam Maliki, mazhab Maliki mengatakan tidak boleh mengikuti seorang imam yang masbuk qama liqada'i ma alaihi, yang mana sholatnya itu di luar dari waktu pelaksanaan. Contoh Pak, kalau seandainya kita sholat zuhur, nah lupa sholat zuhur lah, masuk asar, dia ngimam, sudah melok aku. Atau dia dalam keadaan masbuk juga, masbuk tapi kodok dia, maka tidak boleh diikuti seorang imam tersebut. Tetapi mazhab Hambali mengatakan insallamal imam fa itu insallapal imam fa ahadul musalli nabi sahibi fil qada ma fatahum soha. Jadi kalau seandainya imam itu bentuknya salam, sudah selesai sholatnya, ya fa ituhum ahadul musalli nabi sahibi fi qada ma fatahum soha. Kalau seandainya, jadi intinya mazhab Hambali ini mengatakan bahwasanya masih boleh ya mengikuti seorang imam yang ketinggalan di dalam rakaat. Dalam artian di sini menunjukkan bahwasanya masbuk. Tapi Syafi'i mengatakan tanqati uqudwa bi mujarrati khurujul imam min salatihi bi salam min hadas ghairihi zawalur rabithah hina idzin fayasjudu nafsuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh mengikuti imam yang masbuk selama dia sudah salam, artinya sudah selesai. Jadi khulasah ataupun ringkasannya, Hanafi, Maliki la yajuzun iqtida mengatakan tidak boleh mengikuti imam yang masbuk. Tetapi Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang kedua, Hambali dan Syafi'i boleh mengikuti imam yang masbuk tadi. Ya, itu penjelasannya agak lebih banyak lagi di pembahasan masbuk. Kemudian yang kedelapan, syarat menjadi seorang imam, salamatu minal a'zar. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, seorang imam itu tidak ada uzur. Contoh, ketika dia ada penyakit Pak, yang bisa menyebabkan najis itu keluar. Contoh mimisan. Kan salah satu ulama mazhab Syafi'i mengatakan di antara najis itu ketika darah itu sail, darah itu ngalir. Mimisan itu ngalir. Maka tidak boleh imam ini dijadikan sebagai, wong ini dijadikan sebagai imam. Kemudian infilatir rih, ada penyakit yang sering keluar angin. Ya, atau sulusul bul, atau sering keluar kencing, ataupun kita kenal dengan beser. Intinya, keluar hal yang najis di dalam tubuh, dan itu kontinu, berkelanjutan, maka tidak boleh dijadikan imam menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tetap sah, tapi makruh. Bagusnya cari imam yang lain. Ya, jadi jangan Pak Dok, bapak-bapak mentang dia nila jadi imam sering, tiba-tiba mungkin dia kena penyakit tertentu menyebabkan dia beser. Pokoknya mau ada mau imam itulah. Kalau baca kata ulama diganti imamnya. Ya. Kemudian yang kesembilan, nah ini Pak, banyak orang Palembang. Ayyakunul imam sahihal lisan. Seorang imam harus lidahnya benar dalam pengucapan. Ya. Bihaitsu yantiqu bi hurufu ala wajhiha. Ketika dia mengucapkan huruf itu memang huruf asli di dalam bahasa Arab. Fala tasihu imamata al-thaq. Tidak sah imam yang bentuknya al-thaq. Apa itu al-thaq?
Yubaddilu ra ghainan, ghinan. Menjadikan huruf ra sebagai gha. Itu namanya al-thaq kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bahasa kita. Atau ulama ini tidak bisa dijadikan sebagai imam. Au sinus sa. Sin dijadikan sa atau sa dijadikan sin. Kita dalam bahasa Arab tuh kan, Al-Qur'an tuh kan Pak, ada fi, ada yang 3 kok mangkok titik 3. Itu fi, ujung lidah bertemu dengan gigi pucuk. Fi. Ada yang si, ada yang si, biasa. Lidah juga berada di tengah lidah. Ada yang shi, ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ada yang ditebalkan, si, yaitu huruf shad. Nah, apabila dirubah si menjadi si menjadi si, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taghyir au zalizai, atau merubah zal menjadi zai. A'udzubillah menjadi a'udzubillah, atau bahkan lebih parah lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka al-thaq ini tidak sah dijadikan sebagai imam. Au kata ulama Hanafi, tam-tam. Apa tam-tam? Tam-tam itu hobi nyebutkan huruf ta. Atau galak berdesis, seluruhnya disebutkan sis cak huruf ta. Kan Pak, ta itu kalau mati tabat ada dikit. Huruf ta juga, auzubillahi minasyaitonir rajim. Cak ta juga. Maka itu juga termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya. Maka termasuk juga di dalam mazhab yang lain, huruf dot ini Pak sering dijadikan, huruf dal galak jadi ke dot. Do itu Pak, hafatai lisan kata ulama. Di sisi lidah bertemu dengan geraham bagian kanan atau geraham bagian kiri atas. Sehingga do itu bukan do. Bukan di ujung lidah, itu da. Yang dikasih huruf O menjadi do. Yang benar, sisi kanan, sisi kiri. Kalau kita Indonesia, kebanyakan, kata guru kami, syekh kami dulu, kebanyakan orang Indonesia, orang Asia ini ke kiri dia. Do. Tapi jangan sampai salah Pak. Yang benar, sisi kiri lidah bertemu dengan geraham. Di kiri, do. Bukan palanya digeser, do. Ya, huruf do. Sulit itu. Sulit tapi dipelajari. Nah, kalau seandainya sifatnya bisa taghyirun makna, merubah makna, maka bisa batal. Kecuali mazhab Hambali, do ni sulit. Katanya. Galak wong ni, wong Mesir contoh Pak, zot itu galak jadi dot. Bizobat artinya pasti. Tapi digantinya bidob. Ya, itu biasa lahjat dalam. Tapi intinya, dan kami pernah diimami orang Mesir. Orang Mesir itu Pak, contohnya menjadikan huruf ja itu menjadi ghain. Jadi bukan idza ja, idza ga nasrullahi wal fath. Sama cak wong Yaman. Kalau wong Yaman itu merubah huruf qaf menjadi go. Jadi asaqab itu menjadi asegab, jadi ga. Nah, itu lahjat. Apakah boleh dijadikan sebagai imam? Kalau dia dalam perkataan sehari-hari boleh, tetapi dalam Al-Quran tidak boleh dirubah. Sengaja ataupun tidak sengaja. Termasuk berdegot tadi itu tidak sah untuk dijadikan sebagai seorang imam. Kemudian syarat yang ke-10 menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, antakuna salatal imam sahihatun bimadzal makmum. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, Pak. Kalau imamnya mazhab Hanafi, makmumnya mazhab Syafi'i tidak sah. Atau sebaliknya, imamnya mazhab Syafi'i, makmumnya mazhab Hanafi juga tidak sah. Selain daripada mazhab itu sah. Ngapa Pak? Karena contoh perbedaan. Walau shalla Hanafi khalfas Syafi'i saladamuhu sallamin hudam walam yatawadda ba'dahu aw shalla Syafi'i khalfa Hanafi limasal mar'ati masalan. Fa salatul ma'mum batil. Contoh, Hanafi mengatakan bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Bersentuhan itu Pak. Nak bini, nak bukan bini, nak mahram, bukan mahram, tidak batal, kata mazhab Hanafi. Ya, yang maksud dari lamastumun nisa di sana adalah berhubungan suami istri. Mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan batal, sampai dengan bini pun batal katanya. Tiba-tiba ngimam lah
mazhab Hanafi. Allah tadi bersentuhan dengan bini dan bersentuhan dengan bukan mahram. Mazhab Syafi'i, oh imam ini tadi bersentuhan. Maka terjadilah perbedaan pendapat dan juga terjadilah yang namanya keraguan di dalam. Maka mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan berbeda mazhab. Dalam Hanafi dan Syafi'i itu tidak boleh dijadikan sebagai imam. Maka harus Syafi'i kalau. Jadi sekarang mak mano Ustadz menyikapinya? Harusnya Pak, seorang Ustadz harus bijaksana. Ketika dia tahu, itulah salah satu syarat menjadi imam, itu harus tahu tentang ilmu fikih. Itu Pak, kita ada pembahasan siapa yang paling berhak pertama sekali untuk menjadi imam itu. Ketika syarat 12 ini terpenuhi. Yang pertama harus orang yang paham. Karena ngapa Pak? Di jingoknya masjid ini tidak pakai bismillah. Ya, kalau pakai bismillah, maka masyarakat ataupun jamaahnya bukan tidak pakai bismillah. Bismillah disirkan. Diringankan suaranya. Kalau pakai bismillah, masyarakat di sini ragu-ragu. Bisa menyebabkan batal dan sebagainya. Maka imam yang bijak, dia walaupun mungkin jahar ketika Al-Fatihah, bismillahnya dia disirkan. Imam Masjidil Haram, ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais pernah main buka di YouTube Pak, masih ada videonya, main ke Masjid Istiqlal. Yang namanya Imam Masjidil Haram itu seluruhnya dak katik Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi ke Indonesia, mayoritas masyarakatnya Syafi'i bismillah dijaharkannya. Itu kebijaksanaan bagi seorang imam. Emang boleh Ustadz? Ada pertanyaan, adakah kesalahan? Adakah larangan hal tersebut? Tak katik, maka silakan dilaksanakan. Tetapi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i harus semazhab. Nah, sehingga takutnya ada permasalahan yang bisa membatalkan menurut mazhab ini, tetapi mazhab yang tidak membatalkan, yang itu bisa terjadi keraguan di dalam pelaksanaan. Kemudian yang ke-11, syarat dalam mazhab Hambali, imam harus adil. Apa itu adil? Adil di sini bukan adil yang dalam bentuk meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil di sini adalah imam ini satu husnul muru'ah, bagus dan baik dari segi akhlaknya Pak di masyarakat. Maka kemarin ada di masjid tertentu Pak, kami dah galak sebutkan, ada masyarakat yang nanya, Pak Ustadz, dia nyinggung, jamaah itu nyinggung imam tersebut. Ustadz, kemarin tuh katanya, ada mana hukumnya seorang imam sholat ketika dia kondangan, dia nyanyi dengan biduan. Zuhurnya jadi imam, dia katanya. Mana hukumnya? Dalam mazhab Hambali, imam tersebut tidak boleh dijadikan seorang imam. Karena masuk dalam kategori imam fasik, imam yang fasik. Tidak memberikan contoh. Yang namanya imam itu adalah memberikan contoh yang baik. Ketika dia ngajak uang untuk menjadi pemimpin, ngajak uang untuk memimpin jamaah untuk beribadah, bagaimana dengan akhlak dia yang bentuknya ngajak uang untuk bernyanyi dengan biduan tadi itu. Maka menurut mazhab Hambali, imam yang macam ini tidak boleh dijadikan, tidak sah menjadi seorang imam dalam solat. Selain dari mazhab Hambali, makruh menpacak cari yang lain. Mendak kata pilihan, tidak apa-apalah. Ya. Kemudian yang ke-12, disyaratkan mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali alla yakunal imam mu'idan li salatihi li tahsil fadilatil jamaah. Seorang imam tidak boleh mu'idan. Maksudnya apa? Ngulang solatnya. Dalam artian kami tulis di sana, seorang imam harus ada. Apa itu ada? Ada itu melaksanakan solat pada waktunya. Jadi Pak, solat itu ada 3 macam Pak. Menurut waktu. Ada solat ada. Usolli solatal maghribi salasa rakaat makmuman adaan. Apa makna adaan? Adaan itu adalah ketika masuk waktu solat maghrib, aku melaksanakan pada waktu itu. Dan sekali itulah. Itu namanya ada. Ada namanya i'adatan. Apa yang adatan? Kita solat adaan. Tiba-tiba buang angin. Batal. Solat pertama. Solat kedua kita laksanakan, maka disebut dengan i'adah.
ngulang. Maka niatnya amun menurut mazhab Syafi'i, usolli salatal maghrib salasa rakaat ma'muman i'adatan. Aslinya. Tapi tidak disebutkan juga ada apa-apa. Kalau saatnya kita melaksanakan sholat, tidur sudah asar, bangun isya, lupa maghrib. Maka maghrib kita laksanakan pada waktu isya, maka disebut dengan qada, melaksanakan ibadah di luar waktu kewajiban. Maka niatnya, usolli salatal maghrib salasa rakaat qadaan lillahi ta'ala. Nah, dalam mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, yang bagian kedua tadi, yang i'adah, yang ulang, tidak boleh menjadi seorang imam bagi makmum yang ada. Ya, tadi kan ngulang, batal. Misalnya dia sholat dewean. Batal dia. Kemudian sholat lagi. Maka dalam mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, tak boleh orang yang cak ini dijadikan sebagai seorang imam. Karena ngapa? Litahsilil fadilatil jamaah, supaya mendapatkan keutamaan jamaah. Mak mana nak mendapatkan keutamaan jamaah? Makmumnya ada, imamnya i'adatan. Itu menurut mazhab 3. Mazhab Syafi'i mengatakan, laju kelah. Tak apa-apa, sah. Penting sama solat. Jangan dia solat jenazah, kamu solat maghrib. Maka tak nyambung, tak bisa dijadikan salat ataupun imam. Maka itulah tadi Pak, 12 syarat menjadi seorang imam. 10 syarat diantaranya disepakati oleh seluruh ulama. 2 diantaranya itu, ataupun 3 diantaranya perbedaan pendapat ulama. Namun ulama mengatakan kalau paca yang tadi diperdebatkan oleh para ulama tadi itu dihindari. Cari yang tidak diperdebatkan oleh ulama. Kalau seandainya Pak, kami terpenuhi syarat, Pak Ustadz ketemu syarat, Pak Ustadz Ade ketemu syarat, Pak Haji ada syaratnya, Pak ada syarat, seluruh ada syarat galau, maka kita masuk ke dalam pembahasan di bawahnya. Siapa yang berhak di antara seluruh uang yang terpenuhi syaratnya ini? Tapi kalau seandainya di sini yang terpenuhi syarat cuman Siko misalnya, cuman kami, maka jangan maju Ustadz Ade. Tidak boleh Ustadz Ade maju. Ya. Tak sah. Okay. Atau Ustadz Adi, tak katik. Ya, ada siapa? Dan dia tak terpenuhi syarat 12. Tapi terpenuhi 10. Yang lain tadi cuma 5 terpenuhi syarat. Maka majukan. Ya, Ustadz, tak katik kalau yang terpenuhi. Ya, dari 10 ikut ini syaratnya. Mak mana? Jingok. Yang mana yang lebih berhak? Nah, kita bahas di pembahasan yang akan datang. Ahaqqu bil imamah, siapakah yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai imam? Kalau terpenuhi syarat galau, ataupun dia tidak terpenuhi syarat galau tadi itu. Yang pertama, otomatis yang berhak untuk dijadikan sebagai orang yang dijadikan seorang imam adalah orang yang lebih paham dan bagus bacaan Al-Qur'annya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi syarat dan pegangan kita, Pak. Maka Pak, ketika menjadi imam, setidaknya kalau kita pengurus masjid ataupun ketika kita diamanahkan untuk menjadi seorang yang memilih seorang imam, maka hendaklah kita paham dan tahu bahwasanya seorang imam itu memiliki syarat di dalam pelaksanaannya. Karena ngapa? Bukan hanya tidak sah kalau seandainya tidak terpenuhi syaratnya, bisa berdampak kepada dosa atau bahkan sholatnya tidak dianggap. Karena Pak, efeknya bukan hanya tidak sah jamaah, tetapi tidak sah sholat yang berdampak kepada pengulangan sholat lagi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan dari ilmu tersebut, kebaikan bagi kita di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.